tahun lalu kita berhasil membagikan 1 layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun, dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan
sudah 182, dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini, naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa, Citra? Sepuluh tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi nggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paski Braka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra
dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian.